Ya, baik Bapak Ibu, inilah saatnya yang ditunggu-tunggu Ya, betul pemaparan sekali. materi terkait dengan PMK 66 tahun 2023 ini. Namun sebelumnya itu panitia sudah mengirimkan link untuk presensi. Link presensi dan pertanyaan, Mbak Dia. Pertanyaan, ya, Jadi betul sekali. mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sebelumnya mungkin sudah pernah membaca Ya, atau mendengar terkait dengan PMK 66 ini, Mbak Dia. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan pertanyaan yang ingin diajukan, termasuk juga mengisi daftar hadir melalui link yang sudah kami sampaikan di kolom chat. iya, betul Oke. sekali Mas Mahe. Mungkin kita beri waktu 5 menit ya Mas Mahe untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Betul. Di acara pada pagi hari ini untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir sekaligus Bapak Ibu sekalian di sini juga bisa langsung mengunduh materi yang akan kami sampaikan, Bapak Ibu. Jadi silakan mengisi terlebih dahulu link presensi, link pertanyaan, dan materi yang akan kami sampaikan pada hari ini seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Betul sekali. Cukup klik linknya aja. Di situ nanti juga terdapat link presensi, pertanyaan dan juga materi. Betul sekali, Mbak Dia. Betul sekali. Mungkin sambil kita menyiapkan materinya ya, Mas Mahe ya. Bapak Ibu, monggo yang belum mengisi daftar hadir karena kita lihat di sini pesertanya cukup banyak nih. Cukup banyak karena ini, Mbak Dia. Ya, betul, karena memang PMK ini salah satu PMK yang dari awal dengan adanya Undang-Undang HPP sering menjadi pertanyaan. Ya. Nah, untungnya sekarang PMK-nya sudah terbit. Iya, betul sekali. Dan ini sebenarnya Natura ini bukan hal yang baru ya, Bukan Mas. hal yang baru, betul. Ya. Cuma kalau yang sebelumnya tidak dapat dibiayakan gitulah, maksudnya ada yang dibiayakan tapi ada keterbatasan gitu ya, Mas. Tidak semuanya. Tidak semuanya dan bukan objek pajak bagi penerima. Betul sekali. Terus kemudian di Undang-Undang HPP-nya itu muncul Natura ini dan kenikmatan ini sebagai objek pajak dan dapat dibiayakan seperti itu. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari wajib pajak. Gitu. Sangat banyak. Bahkan ketika PMK ini baru terbit, besoknya sudah ada yang langsung bertanya. Ya, Dia langsung menanyakan, ini bagaimana, kapan nih diadakan realisasi. Nah, baru kali ini di KPP Madya 2 Surabaya mengadakan sesi edukasi perpajakan terkait PMK 66. Ya, aturan pelaksanaannya begitu ya, Mas. Betul sekali. Untuk petunjuk teknisnya seperti apa gitu. Baik, mungkin tanpa menunggu lama, Mbak Dia, mungkin bisa langsung disampaikan. Sepertinya Bapak Ibu sekalian ini sudah tidak sabar menerima informasi dan kita berdiskusi bersama terkait Natura ini. Iya, nanti ada sesinya ya, Mas ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan sudah disampaikan oleh wajib pajak melalui link yang kami sampaikan lewat kolom komentar. Betul. Baik, materinya mungkin bisa di-share. Baik, PMK 66 tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan. Next. Nah, ini sebelum kita masuk ke PMK-nya, kita refresh sejenak gitu terkait dengan natura dan atau kenikmatan, di mana sebelumnya di peraturan undang-undang sebelumnya itu bahwa natura dan kenikmatan tidak dapat dikurangkan dan bagi penerimanya itu bukan objek pajak. Kemudian di undang-undang yang lama juga diatur bahwa biaya natura atau kenikmatan yang dapat dikurangkan itu hanya sebatas dua ini, penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai atau natura atau kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian juga diatur tentang natura atau kenikmatan diberikan bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenai PPh final merupakan objek PPh bagi penerima. Jadi pemberi kerja ini misalkan dia bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenai hanya PPh final gitu. Maka bagi penerima itu merupakan objek pajak.
Kemudian di Undang-Undang HPP ini terdapat perubahan yang dimana sebelumnya biaya tidak dapat dikurangkan seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Kemudian di Undang-Undang HPP ini untuk natura atau kenikmatan menjadi objek pajak. Nah, ini ada sedikit perubahan gitu ya di Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Di mana natura atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M. 3M itu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini bagi pemberi kerja dan merupakan objek bagi pegawai, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, natura atau kenikmatan bukan objek pajak bagi penerima jika penyediaan makan atau minum. Nah, ini ada tambahan ini di Undang-Undang HPP. Kalau di undang-undang sebelumnya hanya penyediaan makan dan atau minum gitu kan. Kalau di Undang-Undang HPP ini ada tambahan bahan makanan atau bahan minuman yang diberikan bagi seluruh pegawai. Jadi diperluas Mbak Dia ya. Diperluas ya, betul sekali Mas Mahe. Terus yang kedua yaitu natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Ini sebelumnya sudah diatur di undang-undang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu natura dan atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan. Nah, ini ada tambahan ya di poin 3. Kemudian yang poin 4, natura atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD, APBDes. Juga natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Nah, ini juga diatur baru ini ya, poin 3, 4, dan 5 ini. Oke, selanjutnya itu juga aturan turunannya ya, terkait dengan Undang-Undang HPP ini, PP 55 tahun 2022. Betul sekali. Kalau tidak salah, Terkait dengan batas UMKM orang pribadi 500 juta itu. ya, betul sekali. Ini terbitnya Desember ya, Mas ya. Betul. Desember 2022 ya. 22. Next. Nah, ini untuk pengaturan di PP 55. Kalau tadi pengaturan di Undang-Undang HPP, kemudian diatur lagi di PP 55 terkait natura ini. Di PP 55 ini ditegaskan bahwa objek PPH itu natura dan kenikmatan atau kenikmatan. Nah, natura sendiri itu imbalan berupa barang. Nah, ini misalkan pemberian mobil X dinas gitu. Kemudian untuk kenikmatan sendiri itu juga ditegaskan bahwa imbalan berupa fasilitas atau pelayanan. Ini contohnya fasilitas mobil dinas gitu. Dan itu pemberian natura atau kenikmatan itu diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa. Seperti itu. Nah, kemudian juga di PP 55 diatur yang dikecualikan dari objek PPH. Ini juga diatur tadi ya, ada 5. Detailnya itu makan minum yang disediakan sepanjang terkait dengan 3M tadi ya. Itu merupakan objek dengan batasan tertentu. Maaf. Dikecualikan dari objek PPH pemberian makan atau minum yang disediakan oleh pemberi kerja. Di tempat kerja dan juga kupon bagi bagian pemasaran gitu ya. Dan bahan makanan atau minuman untuk seluruh pegawai dengan batasan tertentu. Nah, ini terkait batasan tertentu ini kan belum diatur dalam PP 55 ini. Kemudian untuk yang kedua, natura atau kenikmatan berupa tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga umum yang diberikan di daerah terpencil dan butuh pembangunan melalui penetapan lokasi usaha di daerah tertentu. Kemudian yang ketiga, natura atau kenikmatan keharusan pekerjaan terkait keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang diwajibkan oleh instansi berwenang. Misalkan dari Kemkes ya, Kementerian Kesehatan, Kemenaker, contohnya misalkan dari Kemenaker ini harus diwajibkan menggunakan seragam. Nah, ini maka natura atau kenikmatan terkait dengan seragam itu dikecualikan dari objek PPH oleh
pegawainya gitu ya. Kemudian yang keempat, natura atau kenikmatan jenis atau batasan tertentu dengan mempertimbangkan nilai natura atau kenikmatan yang diterima dan atau kriteria penerima dari natura atau kenikmatan tersebut. Kemudian juga di PP 55 ini juga terkait atas biaya tersebut itu juga mengatur tentang biaya pemberian natura atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang itu terkait dari 3M tadi. Mendapatkan, menagih, dan memelihara. Terus untuk imbalan penggantian dalam bentuk natura atau kenikmatan ini dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku. Ketentuannya apa? Ketentuannya terkait PPh Natura ini berlaku 1 Januari 2022. Ini di PP 55-nya disebutkan seperti itu. Kemudian ketentuan pemotongan PPh Natura ini berlaku di 1 Januari 2023. Kemudian di PP 55 ini juga mengatur tentang dasar penilaian dari natura atau kenikmatan tersebut gitu. Ini sudah dimunculkan di PP 55 terkait dengan dasar penilaiannya karena beberapa wajib pajak juga menanyakan ya terkait ini ya. Dasar penilaiannya apa? Nah, di PP 55 ini itu sudah dimunculkan untuk natura berupa barang itu dasar penilaiannya dari nilai pasar. Kemudian untuk yang kenikmatan berupa fasilitas itu dasar penilaiannya dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemberi gitu atau aktual cost. Cuman di PP 55 ini belum diatur secara rinci biaya yang dikeluarkannya itu seperti apa untuk kenikmatan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini dasar hukum dan kerangka pengaturan PMK. Ini sekilas aja ya Bapak Ibu. Untuk PMK sendiri itu nanti akan mengatur tentang umum, definisi umum atau ketentuan umum, kemudian perlakuan pembebanan biayanya, kemudian terkait natura atau kenikmatan sebagai objek pajak dan pengecualian dari objek pajak penghasilan. Kemudian yang keempat, mengatur tentang tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan dari natura atau kenikmatan itu. Kemudian yang kelima, ini ketentuan peralihan dan penutup. Oke, next. Nah, ini akan kita bahas masing-masing ya, terkait dengan yang pertama, perlakuan pembebanan biaya dari natura atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan. Nah, untuk ruang lingkup pembebanan biaya ini untuk natura atau kenikmatan, yang pertama itu biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan ini berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan itu dapat dibiayakan jika merupakan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Gitu. Kemudian ruang lingkup pembebanan biaya yang kedua yaitu biaya sehubungan dengan pekerjaan, di mana ini berkaitan dengan hubungan pemberi kerja dengan pegawai. Kemudian yang ketiga, biaya sehubungan dengan jasa, yang merupakan biaya karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak, antara pemberi jasa dengan penerima jasa, seperti itu ya. Kemudian diatur juga terkait perlakuan pembebanan biaya ini ketentuan teknisnya pembebanan dari biaya tersebut. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya kenikmatan ini yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Ini dibebankan melalui biaya penyusutan atau amortisasi. Ini contohnya misalkan kalau direktur ini mendapatkan mobil dinas gitu ya. Mobil dinas ini selama 2 tahun. Nah ini masa manfaatnya itu kan lebih dari 1 tahun. Ini dapat dibebankan melalui biaya penyusutan.
koreksinya ya Mas Mahir kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang ini. Oke, yang kedua yaitu pengeluaran untuk biaya natura atau kenikmatan yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun. Ini dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Ini misalkan pegawai ya, pegawai ini diberikan fasilitas tempat tinggal, misalkan 3 bulan diberikan fasilitas tempat tinggal selama 3 bulan. Nah, di tahun 2023 ini ya, maka itu dibebankan karena itu masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka dibebankan di tahun terjadinya pengeluaran, yaitu di akhir tahun ya, Betul sekali. di tahun 2023. Kemudian selanjutnya untuk pemberi kerja atau pemberi penggantian ini melaporkan biaya natura atau kenikmatan tersebut dalam SPT tahunan PPh. Jadi ini perusahaan itu perlu mencatat biaya apa saja yang dikeluarkan terkait dengan natura atau kenikmatan tersebut gitu. Kemudian juga siapa saja penerimanya dan ini dilaporkan nanti di SPT tahunan sebagai lampirannya. Nah, kemudian untuk ketentuan teknis pembebanan biaya ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 ini bagi pemberi kerja atau pemberi dengan tahun buku 2022 yang dimulai sebelum 1 Januari 2022. Sedangkan untuk bagi pemberi kerja dengan tahun buku 2022 yang dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya itu dapat membebankan biayanya awal tahun buku 2022 tersebut. Jadi misalkan pemberi kerja ini perusahaan menggunakan tahun buku misalkan April 2022 gitu ya, maka dapat membebankan biaya natura atau kenikmatan yang sudah dikeluarkan tersebut mulai April 2022, sedangkan untuk Januari sampai dengan Maret 2022 itu mengikuti ketentuan yang lama. Lama, betul sekali. Ya. Atau mengikuti ketentuan sebelumnya gitu ya. Iya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini kalau tadi terkait dengan pembebanan biaya, ruang lingkup pembebanan biaya dan ketentuan teknis pembebanannya, ini yang selanjutnya di PMK 66 ini mengatur tentang natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak. Mohon maaf ini sebelum natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak, kita membahas dulu tentang natura atau kenikmatan sebagai objek pajak. Jadi Ya. ini poin natura dan kenikmatan apa saja yang menjadi objek Ya, pajak. betul sekali. Nah, ini diatur terkait dengan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, itu barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Ini tadi contohnya seperti mobil X dinas untuk pegawai. Ini ada pengalihan kepemilikan seperti itu ya, kalau dalam bentuk natura. Itu menjadi objek pajak bagi si penerima. Kemudian penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan. Ini merupakan fasilitas atau pelayanan yang bersumber dari aktiva pemberi dan atau pihak ketiga yang disewa atau dibiayai pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Ini misalkan mobil dinas gitu ya, fasilitas mobil dinas gitu. Nah, ruang lingkupnya apa? Untuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan ini berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai. Sedangkan untuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa itu adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Next.
Nah, ini untuk yang selanjutnya terkait natura kenikmatan yang dikecualikan. Tadi pembebanan biaya, ruang lingkup dan teknisnya, ketentuan teknis, kemudian juga yang menjadi objek pajak. Nah, sekarang yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan si penerima. Nah, ini juga sudah ada gitu ya, ada di Undang-Undang HPP maupun di PP 55 ya, terkait dengan natura atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak PPh gitu ya. Ini ada 4 poin. Ini diatur lebih lanjut di PMK, yaitu PMK 66 tahun 2023 ini. Kemudian untuk yang natura atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari APBN, APBD maupun APBDes itu tidak diatur lebih lanjut pada PMK karena ini sudah jelas ya sumber atau karena bersumber dari APBN, APBD atau APBDes tersebut. Oke, kita akan bahas satu-satu untuk natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Yang pertama itu terkait makanan, penyediaan makanan, bahan makanan, minuman atau bahan makanan, bahan minuman atau minuman bagi seluruh pegawai. Ini ada 3 ya untuk terkait dengan natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh. Itu yang pertama makanan atau minuman yang disediakan pekerja, pemberi kerja di tempat kerja. Kemudian yang kedua kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai bagian pemasaran. Bagian transportasi ini yang dinasnya di luar seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini apa yang dimaksud dengan kupon? Kupon itu merupakan alat transaksi bukan uang untuk ditukar dengan makanan atau minuman. Atau juga bisa menggunakan mekanisme reimbursement gitu ya, penggantian biaya makan atau minum oleh pemberi kerja. Nah, namun nilai kupon ini yang dikecualikan dari objek PPh itu kurang dari 2 juta atau batasannya 2 juta per pegawai per bulan atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta per pegawai per bulan gitu. Mungkin kalau membaca ini Bapak Ibu wajib pajak agak bingung. Ya, Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di contoh. Nanti kita akan menyampaikan contoh soal terkait implementasi penggunaan kupon ini Bapak Ibu. Iya, dan itu yang dikenakan adalah selisihnya, gitu ya. Selisih lebih dari nilai kupon sebenarnya dikurangi dengan nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh. Itu merupakan objek PPh dari pegawainya tersebut. Kemudian yang ketiga, ini bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Pengaturan pengecualian dalam batasan bingkisan ini di dalam rangka hari raya maupun selain hari raya ini diatur dalam natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Gitu. Nanti ada ya ini ya, ada berapa sih yang diatur terkait dengan batasan tertentu itu. Selanjutnya. Nah, ini contoh untuk penerapan kupon makanan atau minuman tadi ya, Bapak Ibu. Ini misalkan PTBA memberikan makan atau minum kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilai 2,5 juta per pegawai per bulan. Nah, namun pegawai di divisi pemasaran ini sebagian besar karena waktu kerjanya di luar, maka PTBA ini memberikan kupon makan atau makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukar di rumah makan yang sudah ditunjuk oleh PTBA. Nilai kupon tersebut bernilai 2.700.000 per pegawai itu divisi. Nah, ini
nilai kupon dari divisi pemasaran dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ini tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor, yaitu 2.500.000. Ya, oleh karena kupon yang diberikan oleh pegawai divisi pemasaran ini senilai 2.700.000, maka selisih sebesar 200.000 itu merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang dikecualikan dari pajak penghasilan. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Kan sebelumnya dijelaskan bahwa nilai kupon yang dikecualikan itu yang dikecualikan dari objek PPh adalah 2 juta per pegawai atau per bulan gitu ya. Jadi misalkan di perusahaan itu di bawah dari 2 juta gitu ya. Anggarannya di bawah 2 juta per pegawai per bulan gitu ya. Nah, di bawah 2 juta maka misalkan divisi pemasaran ini diberikan 2.500.000. Nah, karena batasan perusahaan itu memiliki batasan yang diberikan dan disediakan di kantor itu di bawah 2 juta, misalkan 1,5 juta, maka yang dijadikan dasar untuk penghitungan yang dikenakan pajak itu 2 jutanya. 2 juta dikurangi 2.500.000. Jadi kalau sesuai dengan contoh ini Mbak Dia, karena standar kantornya, standar makanan di kantor kan 2.500.000 ya. Sedangkan khusus untuk divisi pemasaran mungkin karena dia ada di luar, dia mendapatkan kupon nih senilai 2.700.000, sehingga yang menjadi batasan itu tidak 2 juta, tapi 2.500.000 sesuai dengan standar yang ada di kantor, standar untuk karyawan yang berada di kantor, sehingga yang menjadi objek PPh bagi pegawai di divisi pemasaran adalah 2.700.000 dikurangi 2.500.000, yaitu tersisa 200.000. 200.000 inilah yang menjadi objek PPh bagi si penerima, yaitu karyawan di divisi pemasaran. Seperti itu. Mana yang lebih besar gitu ya Mas Mahir. Jadi kalau misalkan standar dari perusahaan menyediakan di kantor itu misalkan di atas 2 juta, misalkan 3 juta, maka itu yang digunakan sebagai batasannya. Nyambung yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi. Kalau misalkan ini kan kebetulan standarnya standar untuk pegawai di kantor kan di atas 2 juta ya. Misal di kantor pegawai itu menerima pemberian natural dalam bentuk makanan senilai 1.500.000. Nah, sedangkan untuk divisi pemasaran dia mendapatkan kupon senilai berapa ya? 2.300.000 saja. Jadi di kantor 1,5 juta, untuk pegawai divisi pemasaran 2,3. Oke, untuk untuk pegawai yang ada di kantor dibebaskan karena dia pemberian makanan di kantor kan. Tapi untuk divisi pemasaran karena dia sudah melebihi 2 juta, maka yang dijadikan dasar atau standarnya bukan 1,5 juta, tapi 2 juta, sehingga 2.300.000 dikurangi 2 juta tersisa 300.000. 300.000 inilah yang menjadi dasar atau menjadi objek PPh 21 bagi penerima. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. Ini persyaratannya mengenai keamanan, kesehatan, natura atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan atau keselamatan pegawai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini misalkan untuk natura atau kenikmatan tersebut berupa pakaian seragam, peralatan atau untuk keselamatan kerja, kemudian sarana antar jemput pegawai, penginapan awak kapal dan sejenisnya, juga natura atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi atau saya rasa ini jelas ya untuk
natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. Ini saya rasa cukup jelas. Jelas, karena ini kan hal umum Mbak Dia ya. Ya. Contohnya misalkan harus menggunakan pengaman helm, kadang-kadang di beberapa perusahaan karena dia mungkin di bidang konstruksi, dia harus pakai helm atau memakai sepatu khusus yang ada pelindung besinya. Nah, pemberian itu termasuk dalam natura, di mana pemberian ini tidak ada batasannya, Bapak Ibu sekalian, dan itu menjadi dikecualikan dari objek PPH. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang terkait dengan natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Nah, ini lebih rinci ya untuk di PMK 66 tahun 2023 ini. Sebelumnya memang sudah dimunculkan terkait poin natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Namun di PP-nya itu belum didetailkan gitu ya, seperti apa. Nah, untuk natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu ini disertai dengan batasannya atau negatif list. Ini batasannya dapat berupa kriteria penerima atau nilai untuk natura. Nah, ini untuk natura ini batasannya dapat berupa kriteria penerima atau nilai. Kemudian untuk kenikmatan itu batasannya dapat berupa penerimaan nilai atau fungsinya, seperti itu. Nah, untuk selisih lebih nilai natura atau kenikmatan yang diterima itu akan dikurangi dengan batasan berupa nilai tertentu. Ini yang akan menjadi objek PPH. Nah, untuk perincian natura atau kenikmatan ini ada di aturan PMK 66 ya, di lampirannya itu ada 11 poin ya Bapak Ibu. Ya, langsung saja untuk yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini bingkisan dari pemberi kerja berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan, dan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan. Nah, hari besarnya ini meliputi 5, yaitu Idul Fitri, Hari Raya Natal, Nyepi, Waisak, dan juga Tahun Baru Imlek. Jadi sudah ditentukan hari raya keagamaannya apa saja gitu Mbak Dia ya? Ya, untuk batasannya ini diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Jadi dia jadi tidak memandang si A agama. Misalkan untuk Hari Raya Idul Fitri gitu ya, diberikan di hari-hari menjelang Idul Fitri gitu ya. Iya. Itu misalkan yang non atau yang muslim itu tidak diatur terkait itu. Tapi batasannya itu diperoleh seluruh pegawai. Yang penting itu ya batasannya ya. Itu jadi misalkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, perusahaan mengambil kebijakan yang kita berikan bingkisan hanya yang akan merayakan Idul Fitri, sedangkan yang tidak merayakan maka tidak mendapatkan. Nantinya ketika katakanlah menjelang Hari Raya Natal, yang menerima hanya yang merayakan Natal, sedangkan yang lain tidak menerima. Itu termasuk juga Mbak Dia ya. Iya, karena itu pemberian bingkisan dalam rangka perayaan Hari Besar Keagamaan. Itu kan hanya masalah teknis pembagiannya saja. Betul. Atau bisa juga dalam perusahaan mengambil satu momen saja, karena mayoritas pekerja merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri semua diberikan, baik itu yang merayakan maupun tidak, semua mendapat bingkisan, maka juga masuk dalam dikecualikan seperti itu. Ini batasannya itu diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Nah, selain dari 5 hari raya tersebut itu diatur di poin kedua, bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan yang sebagaimana yang dimaksud di poin 1. Ini batasannya apa? Ini yang pertama diterima atau diperoleh pegawai. Oke, kemudian yang kedua, secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 3 juta per pegawai per tahun. Per tahun. Jadi ini apa ya? Jadi kalau misalkan Idul Adha itu berarti kan nggak masuk di poin 1, nah dia masuknya di poin 2 gitu. Itu sebesar itu maksimal 3 juta per pegawai per tahun. Misalkan dia dapat bingkisan di pas Hari Raya Idul Adha, atau mungkin juga
dia juga dapat bingkisan Momen-momen tertentu, ya, misalkan hari raya, gitu kan. betul, atau mungkin hari raya perusahaan, istilahnya mungkin ada momen-momen tertentu di perusahaan tersebut untuk apa? Mengingat oh tanggal ini mulai berdirinya atau mulai beroperasinya suatu perusahaan, Ya. maka masuk ke poin 2 ini. Iya, mungkin coba langsung di contohnya ya. Iya, nanti kita akan dicontoh. Kita di contohnya dulu aja. Oke. Nah, ini terkait batasan nilai bingkisan ya. Jadi misalkan ini tahun 2024 PT BC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku pegawainya dengan rincian pemberian tanggal bulan Februari 2024 itu diberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan bahan minuman dalam rangka tahun baru Imlek itu sebesar 500.000. Kemudian ini ketutup ya ini ya? Iya. Kemudian tanggal 19 Maret 2024 diberikan bingkisan berupa seperangkat peralatan rumah tangga ini dalam rangka ulang tahun perusahaan sebesar 1 juta. Kemudian bulan Juni 2024 bingkisan berupa televisi dalam rangka apresiasi kerja senilai 4 juta. Untuk bulan Agustus ini bingkisan berupa oven gelombang mikro ini dalam rangka apresiasi kinerja juga sebesar 2 juta. Nah, untuk penghitungannya seperti ini. Untuk yang bulan Februari karena dia masuk di poin 1, maka itu dikecualikan dari objek PPH. Seperti itu. Karena dalam rangka hari besar keagamaan Ya. diatur yang masuk dalam 5 hari besar tadi ya. di poin 1 Mbak Dia ya. Ya, masuk dalam 5 hari besar tadi. Kemudian di bulan Maret ini 1 juta karena masih di bawah 3 juta batasannya kan 3 juta per pegawai per tahun ya Mas Fahri ya. Itu masih dikecualikan dari objek pajak PPH. Kemudian di bulan Juni ini menerima bingkisan sebesar 4 juta. Nah, ini akumulasinya 4 juta dengan 1 juta tadi ya. Jadi sudah 5 juta. Totalnya 5 juta. 5 juta ya. Jadi sampai bulan Juni ini sudah melebihi 3 juta per tahun. Ini maka yang dikenakan itu 5 juta tadi dikurangi 3 juta. Maka yang dikenakan adalah selisihnya yaitu 2 juta. Itu yang sebagai objek pajak PPH. Kemudian yang bulan Agustus ini dapat juga bingkisan sebesar 2 juta. Karena tadi sudah melebihi dari 3 juta, maka sebesar nilai 2 juta tadi, bingkisan oven gelombang mikro itu sepenuhnya dikenakan atau sebagai objek pajak PPH. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, back lagi Mas yang tadi. Oke, yang ketiga peralatan natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu itu yang ketiga peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. Ini batasannya yang dikecualikan dari objek pajak itu jika diterima atau diperoleh pegawai dan menunjang pekerjaan pegawai. Jadi harus ada syarat selain harus diperoleh pegawai, ya, termasuk juga menunjang pekerjaan pegawai Mbak Dian ya. Betul sekali. Ini kan juga banyak pertanyaan ini loh. Ya. Saya dapat fasilitas komputer, laptop untuk laporan e-faktur gitu ya. Nah, itu selama menunjang pekerjaan pegawai itu dikecualikan dari objek PPH. Oke, next. Kemudian yang keempat, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Ini batasannya yang dikecualikan dari objek PPH yaitu diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Dan yang kedua, diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik sih sebenarnya. Kalau stres pusing akibat deadline kerja tuh gimana ini Mas masuk gitu ya? Penyakit akibat kerja ini gitu kan ya Mas Maya. Mungkin beberapa juga menanyakan itu ya.
Ini kalau stres, pusing karena ada deadline kerja ini bagaimana ini? Apakah masuk penyakit akibat kerja? Nah, ini kembali lagi kan, apakah itu siapa tahu itu jadi alibi pegawainya Oh, gitu. gitu. Nah, itu kembali lagi terkait dengan yang diatur dari kementerian terkait, apakah penyakit akibat kerjanya itu apa saja itu yang bisa di Masuk eh, kategori ya sebagai dimasukkan. penyakit akibat kerja. Ya, betul sekali, Mas. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, fasilitas olahraga dari pemberi kerja. Selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif. Nah, ini batasannya diterima atau diperoleh pegawai, kemudian secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Oke, kemudian yang ke-6, poin 6. Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama, antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak. Ini batasannya diterima atau diperoleh pegawai. Oke, selanjutnya yang nomor 7. Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan individual, antara lain apartemen atau rumah tapak. Jadi yang nomor 6 tadi itu dimanfaatkan bersama-sama, sedangkan kalau yang nomor 7 ini perseorangan gitu ya. Ini batasannya diterima atau diperoleh pegawai. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan bernilai maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Kemudian yang nomor 8, ini fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Batasannya yang dikecualikan dari objek PPh itu diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja. Ini penyertaan modal ini terbatas dari ekuitas, begitu ya Mas Mahe? Terbatas dari ekuitas, apakah dia dalam bentuk saham ataupun non saham, gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan dari pemberi kerja. Nah, ini untuk poin 8 ini syaratnya kumulatif ya. Kumulatif. Kedua, poin A dan poin B harus terpenuhi ya. Ya, harus terpenuhi. Jadi pertama tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja Mm-mm. dan memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta. Mungkin ini menjadi sering ditanyakan, nanti mungkin kita bahas di contoh kasusnya seperti apa supaya lebih memahami terkait dengan batasannya ini, cara mengimplementasikannya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk penghasilan brutonya ini juga termasuk dari nilai fasilitas kendaraan tersebut ya, Mas. Betul sekali. Oke, kita langsung dulu ke nomor 9 ya. Iya. Nanti baru contohnya. Iya. Yang nomor 9 yaitu fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja. Nah, ini untuk iuran dana pensiun ini dikecualikan dari objek PPh, namun nanti pada saat diberikan ke pegawainya pada saat pensiun gitu ya, baru dikenakan PPh seperti itu. Kemudian yang nomor 10, poin 10. Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura. Nah, ini diperuntukkan, batasannya diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Ini jelas ya. Jelas. Jadi kalau misalkan perusahaan membangunkan musola di tempat kerjanya, jadi peruntukan pemberian fasilitas berupa peribadatan tersebut dikecualikan dari objek PPh seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang dikecualikan dengan batasan tertentu, seluruh natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. Ini batasannya diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa. Nah, ini dikecualikan dari objek PPh. Dan ini poin yang sangat penting, Mbak Dia, karena mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian di sini atau wajib pajak sering menanyakan, Undang-Undang HPP berlaku mulai 2022 terkait juga dengan pengenaan natura ini. Nah, ini kan sudah 2023 ya.
bagaimana nih pengenaan natura atau kenikmatan di tahun 2022, ternyata masuk dalam list yang dikecualikan, sehingga seluruh natura dan atau kenikmatan yang diberikan atau diperoleh tahun 2022 dikecualikan dari objek PPh. Seperti itu. Ini sebagai wujud asas keadilan. Keadilan ya, karena kebetulan PMK-nya baru terbit di 2023. Karena ada jeda pengaturan pelaksanaannya. Betul sekali. Makanya untuk tahun 2022 itu dikecualikan dari objek PPh. Namun perusahaan tetap bisa membebankan seperti itu ya, sebagai biaya. Sebagai biaya. Oke, next. Ini tadi sudah ya, tadi yang bingkisan. Nah, ini untuk yang contoh nomor 8 tadi ya, poin 8 tadi. Contoh batasan nilai penghasilan pegawai yang berhak pengecualian fasilitas kendaraan. Ini contohnya misalkan Tuan JD merupakan... izin Mbak Dia, mungkin mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena ada kesalahan, bukan kesalahan tampilan, error tampilan, kami izin mengganti file materi, bisa dibantu mungkin untuk file PDF-nya, supaya tidak ada tampilan yang terlarang. Mohon maaf, kebetulan untuk tayangan kami yang dalam bentuk PowerPoint ini sedikit ada kendala, kami izin mohon waktu Bapak Ibu sekalian untuk menampilkan materi dalam bentuk PDF. Ya, untuk karena ini poin yang banyak ditanyakan itu ya. Betul, dan sebetulnya lebih rinci di contoh soalnya seperti itu. Karena di dalam PMK ini, dalam lampirannya juga sudah langsung dicantumkan nih Mbak Dia, contoh case-nya atau implementasi dari ketentuan tersebut seperti apa. Seperti itu. Oke, ya itu. Nah, ini sepertinya sudah terampil dengan baik, tidak ada kendala tayangan. Baik, izin kami lanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini berikutnya fasilitas kendaraan ya ini. Ya, fasilitas kendaraan ini contohnya Tuan JD merupakan manajer eksekutif telah bekerja selama 4 tahun di PT Jeki. Tuan JD tidak memiliki penyertaan modal pada PT Jeki. Kemudian Januari 2025, Tuan JD menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan JD dari PT Jeki dalam bentuk uang natura dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan serta penghasilan bruto rata-rata Tuan JD dari PT Jeki dalam 12 bulan terakhir ini sebagai berikut ini ya. Di tabel ya untuk bulan penghasilan Januari 2025 ini nilai penghasilan brutonya ini nilai penghasilan selain fasilitas ini 80 juta. Kemudian nilai fasilitas kendaraan itu 20 juta. Gitu ya. Rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir ini 95 juta. Ini dihitung dari bulan Februari 2024 sampai Januari 2025 gitu ya. Dibagi 12 seperti itu ya Mas Mahe ya. Ya, ini jadi untuk penghitungan ini kan kalau untuk ya betul sekali Mbak. Jadi dihitung 12 bulan sebelumnya. Ya, nah, 12 bulan terakhir. Terakhir ya, betul. Itu Februari ini nilai penghasilannya 90, fasilitasnya 22. Nah, rata-rata penghasilan brutonya ini sudah lebih dari 100 juta, itu 105 juta. Bulan Maret juga ya, 100, nilai fasilitas 21, rata-ratanya juga sudah lebih dari 100 juta. Itu 110. Nah, untuk bulan Februari tadi ngitungnya juga Maret 2024 sampai Februari. Nah, Februarinya ini juga dihitung ya. Dihitung betul. Februarinya itu dihitung. Maka untuk kenikmatan berupa fasilitas kendaraan, penghitungannya itu sebagaimana di tabel ya. Untuk Januari nilai fasilitas kendaraan yang diberikan itu 20 juta. Ini dikecualikan karena rata-rata penghasilan brutonya dalam 12 bulan terakhir ini kurang dari 100 juta.
Namun di bulan Februari karena sudah melebihi dari 100 juta, maka nilai fasilitas kendaraannya sebesar 22 juta itu sebagai objek PPh. Sama juga di bulan Maret 2025 itu juga merupakan objek PPh. Seperti itu karena sudah melebihi rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir, yaitu sebesar 100 Lebih 100 juta ya. Tuh. Berikutnya. Next. Nah, ini untuk natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Ini akan dilanjutkan oleh Mas Mahendra. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dia. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin kami akan lanjutkan. Di sini kita akan membahas bersama terkait natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, apa sih itu daerah tertentu? Nah, jadi natura dan kenikmatan yang diatur yang disediakan di daerah tertentu itu meliputi sarana, prasarana, dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa ada 6 poin, yaitu tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang atau olahraga otomotif, sepanjang lokasi usaha atau pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak. Jadi tidak semerta-merta Bapak Ibu atau wajib pajak bisa langsung mengklaim, oh saya berada di daerah tertentu. Jadi harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, terkait penjelasan sarana dan prasarana dan atau fasilitas yang diselenggarakan oleh pemberi kerja itu adalah secara mandiri atau pihak lain yang bekerja sama. Oke. Kemudian poin kedua adalah sarana dan prasarana dan atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan atau pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak lain termasuk sapras dan fasilitas berupa yang terletak di wilayah kabupaten atau lokasi usaha dan atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha. Jadi secara garis besar ini mengatur juga misalkan wajib pajak pertambangan di mana biasanya kan lokasi tambang itu kan jauh dari kota gitu kan Mbak Dia, atau jauh dari akses manapun sehingga mau tidak mau perusahaan menyediakan fasilitas tersebut. Maka ini termasuk juga dengan natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu dengan catatan sudah mendapatkan penetapan dari DJP. Poin ketiga adalah sarana dan prasarana dan fasilitas pegawai dan data penugasan. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Jadi kriteria daerah tertentu itu apa saja? Sudah sangat jelas diatur di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini nanti bisa melihat. Jadi dalam Undang-Undang HPP sudah diatur definisi dari daerah tertentu. Apa itu? Yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang punya kedalaman lebih dari 50 meter, yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk daerah terpencil. Jadi ini adalah pengertian dari daerah tertentu itu seperti apa. Nah, jadi harus memenuhi berdasarkan ketidaktersediaan dan ketidaklayakan 6 jenis dari 11 jenis prasarana ekonomi sebagai berikut. Jadi ada 11 prasarana ekonomi di mana harus memenuhi ketidaklayakan 6 jenis minimal. Jadi ada 8 untuk prasarana ekonomi ya Mas. Betul. Kemudian yang 3 itu transportasi umum. Betul. Jadi totalnya ada 11. Ada 11. 11 ini harus memiliki 6 jenis. jenis. Nah, 6 jenis ini harus salah satu ada yang memenuhi dari 3 transportasi umum tadi. Betul. Oke, untuk kondisinya bagaimana? Misalkan contoh poin 1 listrik ada atau tidak? Terus kalaupun ada, itu apakah ada pemadaman? Kalaupun ada rata-rata pemadaman 40 jam per minggu,
maka dianggap kondisinya tidak layak sesuai dengan tabel paling kanan. Air bersih juga, ada tidak pasokan PDAM. Jika PDAM hanya rata-ratanya 40 jam per minggu, maka masuk kondisi tidak layak. Jadi sudah diatur jelas di sini kondisi-kondisi untuk mengklasifikasikan ya, di sini tersedia atau dan bagaimana kondisinya layak atau tidak, seperti itu. Baik, next. Nah, ini terkait syarat atau penetapan untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu. Terkait dengan masa berlaku SK persetujuan penetapan daerah tertentu. Jadi, untuk pemberi kerja yang bergerak di bidang pertambangan minerba, maka harus mengajukan permohonan, di mana nanti permohonan akan dilakukan penelitian kelengkapan dan dilakukan pemeriksaan. Di mana SK daerah tertentu berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangannya nanti akan dilakukan secara jabatan. Oke, khusus untuk pemberi non pertambangan minerba, jadi dibedakan menjadi dua nih Mbak Dia, yaitu untuk pertambangan minerba dan non pertambangan minerba. Sama, yaitu mengajukan permohonan, di mana permohonannya nanti akan dicek kelengkapannya, SK-nya berlaku selama 5 tahun, dan jika SK-nya habis dalam 5 tahun, harus mengajukan lagi. Seperti itu. Tetapi kalau untuk yang minerba, tidak perlu mengajukan, nanti akan dilakukan pemeriksaan dan perpanjangan secara jabatan. Untuk teknisnya atau alurnya seperti ini Bapak Ibu, next. Nah, ini tata cara penetapan dari daerah tertentu. Mungkin bisa kita lihat alur yang warna biru. Jadi di mana pemberi kerja mengajukan permohonan dilengkapi dengan syarat tersebut. Nah, atas permohonan tersebut, wajib pajak dapat menyampaikan pertama melalui langsung ke KPP, kedua melalui pos ke KPP, ketiga melalui elektronik jika telah tersedia. Untuk saat ini mohon maaf untuk kanal penyampaian melalui elektronik belum tersedia, sehingga opsi pilihannya adalah A dan B saja untuk saat ini. Nah, selanjutnya berkas tersebut akan dilakukan penelitian administrasi Mbak Dia oleh Kanwil. Jadi yang melakukan penelitian atas kelengkapan berkas itu adalah Kanwil kami. Nanti akan dicek kelengkapan. Jika tidak lengkap, maka akan dikirim surat permintaan kelengkapan. Seperti itu. Nah, nanti wajib pajak diberi kesempatan 15 hari kerja untuk melengkapi sesuai dengan permintaan kelengkapan yang diminta. Jika sudah lengkap, maka akan diterbitkan SK, baik itu SK persetujuan maupun SK penolakan, dan itu berlaku 5 tahun. Seperti itu. Dan sampai selesai, yaitu sampai disetujunya SK persetujuan maupun SK perpanjangan. Oke, berikutnya. Nah, ini tata cara penilaian dan penghitungan natura kenikmatan. Berikutnya. Nah, oke. Jadi terkait dengan bagaimana sih cara menentukan nilai dari natura dan atau kenikmatan. Jadi, untuk natura itu dinilai berdasarkan nilai pasarnya Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk kenikmatan yaitu dinilai dari jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk memberikan kenikmatan tersebut. Nah, contohnya, dalam hal natura merupakan barang yang semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk tanah dan atau bangunan, maka ya nilainya berdasarkan nilai pasar. Jika itu bukan tanah dan atau bangunan, maka adalah berdasarkan HPP atau harga pokok penjualan. Contoh kedua yaitu penilaian atas kenikmatan yang masa pemanfaatannya lebih dari 1 bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan. Jadi ketika seseorang menerima kenikmatan, maka dihitung nilai kenikmatannya itu adalah setiap bulannya. Poin ketiga, dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 penerima atau suatu fasilitas, maka dasar penilaian dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung saja ke contoh. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan saat pemotongan PPh. Kapan sih dilakukan pemotongan? Yaitu pemberi imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang perpajakan. Yang pertama yaitu adalah pemotongan PPh oleh pemberi imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan
dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. B, yaitu penyerahan hak dan atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan oleh pemberi suatu kenikmatan. Jadi secara gamblang di sini adalah kapan saat harus dilakukan pemotongan, yaitu pada saat diberikan kenikmatan tersebut atau natur tersebut kepada pegawai. Poin kedua yaitu adalah penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diperoleh pada masa Januari 2023 sampai dengan Juni 2023. Jadi kalau tadi kan seperti yang Mbak Dia sampaikan kan yang untuk selama tahun 2022 kan dikecualikan. Nah, bagaimana nih? Kan ini terbit terbit di Juli nih. Di bulan Juni. Nah, bagaimana dengan natura atau kenikmatan yang diberikan dari Januari sampai dengan Juni 2023 ini dikecualikan dari pemotongan PPh. Namun atas pemberian natura dan atau kenikmatan ini nantinya wajib dilaporkan dan disetorkan sendiri oleh si penerima natura dan atau kenikmatan tersebut. Jadi tidak dipotong oleh perusahaan tetapi dilaporkan sendiri oleh karyawan yang menerimanya. Oke, berikutnya. Nah, ini contohnya terkait dengan pemberian kenikmatan berupa fasilitas apartemen. Contoh, Nona JA merupakan bintang iklan yang menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetik di sosial media. Atas jasa tersebut, pada bulan Desember 2023, Nona JA menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT JZ. Harga pokok penjualan alat kosmetik diketahui sebesar 10 juta. Jadi ini contohnya adalah Nona JA memberikan jasa kepada PT JZ, yaitu mengiklankan kosmetiknya melalui medsos. Namun Nona JA tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang, tetapi menerima pembayaran dalam bentuk paket alat-alat kosmetik di mana jika dinilai sesuai HPP harga pokok penjualannya yaitu adalah 10 juta. Dalam hal ini, JA menerima penghasilan dalam bentuk natura bulan Desember 2023 dan yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 21 adalah 10 juta. Karena nilai dari barangnya ini adalah 10 juta. Contoh kedua yaitu adalah hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dengan pegawai. Contoh di sini adalah September 2023 PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku pegawainya. Nah, apartemen tersebut disewa PT JC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan PT JC terdiri dari biaya sewa, biaya pemeliharaan, biaya utilitas, totalnya adalah 75 juta. Nah, ternyata yang dikecualikan itu kan ada batasannya Mbak Dea, yaitu 2 juta per pegawai per bulan. Ternyata nilai kenikmatannya atas apartemen ini 75 juta. Sehingga 75 juta dikurangi 2 juta, tersisa 73 juta, dan 73 juta ini menjadi objek PPh pasal 21. Jadi PT JC yang memberikan fasilitas apartemen ini setelah dia memberikan kenikmatan berupa apartemen, dia menulis atau mendata berapa sih biaya yang dia keluarkan per bulannya. Ternyata yang dia keluarkan apa saja? Biaya sewa, biaya pemeliharaan, biaya utilitas, totalnya 75 juta. Seperti itu. Oke, saya rasa ini Bapak Ibu sudah cukup paham. Berikutnya, nah ini contoh alokasi kenikmatan berdasarkan catatan pemanfaatan kenikmatan. Secara garis besar ini sama dengan contoh sebelumnya Bapak Ibu. Jadi di sini disebutkan bahwa Direktur LA dan Direktur LB mendapat fasilitas 1 buah perahu bermotor dari PT LZ sebagai sarana olahraga balap perahu bermotor atau powerboating yang dipakai bergilir. PT LZ menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas tersebut. Selama bulan September 2023, Direktur LA mencatat menggunakan perahu bermotor selama 10 hari, sedangkan Direktur LB selama 15 hari. Nah, untuk biaya-biayanya seperti yang sudah tertampil, poin 1, 2, 3, yaitu biaya penyusutan, pemeliharaan, dan biaya operasional.
Untuk mengetahui nilai kenikmatan yang diterima oleh direktur LA dan LB, maka dilakukan melalui 2 tahap. Pertama, menentukan terlebih dahulu nih, berapa sih total biaya penyediaan fasilitas? Dan yang kedua adalah mengalokasikan berdasarkan jumlah pemakaian. Nah, setelah dihitung, ternyata dari biaya penyusutan, pemeliharaan, operasional, ketemulah total biayanya 65 juta per bulan. Sehingga kalau dibuat persentase seperti yang contoh tertampil Bapak Ibu sekalian, untuk direktur LA karena dia memakai 10 hari saja, maka 10 per 25 kalikan 65 juta, sehingga ketemu 26 juta. Sedangkan untuk direktur LB ketemu angka 39 juta. Inilah nilai yang menjadi dasar untuk menghitung PPh pasal 21, karena dia berdasarkan proporsi penggunaan atas fasilitas perahu bermotor tersebut. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh saat pemotongan. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan kapan sih harus dilakukan pemotongan. Nona MC seorang artis memberikan jasa promosi berbayar pada Hotel MX, di mana atas jasa promosi berbayar tersebut, Nona MC mendapatkan imbalan nih berupa 8 voucher yang dapat digunakan untuk menginap selama 8 malam. Dalam kontrak jasa promosi berbayar ditandatangani pada 1 Januari 2024 dan pada saat itu juga diserahkan voucher hotel. Jadi tanggal 1 Januari kontrak ditandatangani dan langsung diberikan voucher 8 voucher hotel menginap tersebut. Nah, atas pemberian kenikmatan atau bentuk fasilitas berupa 8 voucher menginap yang diserahkan 1 Januari 2024 dilakukan pemotongan PPh pasal 21 pada akhir bulan penyerahan untuk memanfaatkan voucher menginap kepada penerima, yaitu akhir bulan Januari 2024. Jadi karena penerimaan vouchernya itu di 1 Januari, maka pemotongannya dilakukan adalah akhir bulan penyerahan hak, yaitu di akhir bulan Januari 2024. Nah, untuk contoh case kedua, PTMB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. PTMB memberikan jasa konstruksi berupa jasa pembangunan pembangunan gudang kepada PTMY, sebuah perusahaan produsen eskavator. Jadi PTMY ini perusahaan eskavator, sedangkan PTMB bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, kebetulan PTMY meminta bantuan kepada PTMB untuk membangunkan gudang. Nah, pembangunannya dimulai 1 Januari 2025. Atas jasa konstruksi tersebut, di dalam kontrak disebutkan PTMY akan memberikan penggantian atau imbalan berupa 5 eskavator pada PTMB saat proses konstruksi selesai. Konstruksi ternyata selesai di 6 Desember, jadi awalnya Januari 2025 dan selesai di 6 Desember 2025, dan PTMY menyerahkan 5 buah eskavator kepada PTMB. Jadi atas pembangunan gedung ini tidak dibayar berupa uang, tapi diganti dengan imbalan berupa 5 buah eskavator, karena kebetulan PTMY adalah perusahaan yang bergerak di bidang produsen eskavator. Atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang diterima PTMB berupa eskavator, dipotong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada akhir bulan pengalian eskavator, yaitu akhir bulan Desember 2025. Jadi kontraknya atau pembangunannya kan dimulai Januari 2025. Selesainya Desember 2025, maka pemotongan PPh-nya yaitu di akhir Desember 2025. Karena transaksi ini adalah transaksi jasa konstruksi, maka dipotong PPh pasal 4 ayat 2, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah aturan peralihan dan penutup peralihan dan terkait dengan peraturan apa saja yang berubah. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat sendiri, oke? Dan selesai. Jadi demikian Bapak Ibu penyampaian materi cukup panjang, hampir kurang lebih 1 jam. Nah, di data kami mungkin sudah masuk beberapa pertanyaan, jadi mungkin langsung kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kita akan membahas pertanyaan yang telah Bapak Ibu sampaikan melalui link presensi yang sudah kami bagikan. Kembali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian agar dapat mengisi link presensi, karena di link presensi itu selain ada link presensi juga masuk
materi yang sudah kami sampaikan dan juga cara untuk mengajukan pertanyaan seperti itu.